teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting. Untuk itu, pastikan menyimak video ini sampai akhir. Tahukah kalian bahwa peran kelembagaan dalam sebuah institusi sangat penting? Kelembagaan dijadikan sebagai rule of the game untuk mendukung kualitas kinerja dari sebuah institusi. Namun, apa yang terjadi jika mekanisme kelembagaan tidak berfungsi dengan optimal? Untuk itu, mari kita menyimak salah satu kasus kelembagaan yang terjadi di PDAM Tirta Marta, Jogja. PDAM bertugas dalam melakukan pengelolaan air untuk memperbaiki mutu air baku sampai menjadi mutu yang diinginkan sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan air minum menyebutkan bahwa PDAM adalah perusahaan daerah air minum yang merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dengan sistem distribusi air melalui perpipaan yang bersumber dari sungai dan air tanah. Berdasarkan data yang saya sudah kumpulkan yang bersumber dari Pelaporan Kualitas Air Minum tahun 2019 hingga 2020 dan Pelaporan Kinerja BUMD dari tahun 2019 dan 2020 menunjukkan dua hal utama. Yang pertama, kualitas air baku tercemar. Hal ini dipengaruhi oleh yang pertama peningkatan jumlah penduduk, yang kedua karena aktivitas masyarakat yang bermukim di lokasi atau di sekitar sungai yang menjadi sumber dari air baku ini, kemudian yang ketiga karena memang kondisi geografis dari sungai tersebut yang sealiran atau searah dengan Gunung Merapi. Nah, melihat kondisi ini, maka kelembagaan perlu mengambil tindakan sehingga air tercemar ini bisa teratasi kembali. Yang kedua, kualitas air minum tercemar. Hal ini tidak perlu kita herankan lagi karena memang air bakunya sudah tercemar. Kemudian yang kedua, kondisi ini diperparah dengan kualitas perpipaan yang sudah bocor atau sudah tidak berfungsi dengan optimal, sehingga memungkinkan air yang sudah dialirkan atau akan didistribusikan kepada pelanggan itu terkontaminasi dengan bakteri yang salah satunya adalah Escherichia coli yang tidak bagus untuk kesehatan manusia. Kemudian yang ketiga adalah standarisasi dan metode untuk menghitung kualitas air dilakukan dengan standar yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah standarisasi dan pelaporan belum terstruktur. Jadi hal ini adalah mempengaruhi proses kinerja dan kualitas air minum yang terjadi di Jogja. Lalu bagaimana BUMD yang kemudian diserahkan kepada PDAM menanggapi kondisi ini? Untuk mendukung kualitas kinerja PDAM, ada beberapa aspek dan indikator yang dipakai dalam proses perhitungan. Di antaranya adalah keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Yang menjadi indikator terkait dengan kualitas air minum itu masuk dalam aspek pelayanan. Dari tabel nilai kinerja BUMD sebagai penyelenggara SPAM tahun 2019 hingga 2020 Provinsi Yogyakarta untuk PDAM Tirta Marta Jogja pada tahun 2019 nilai kinerjanya itu 3,34 dengan status sehat. Kemudian tahun 2020 nilai kinerjanya sebesar 3,05 dengan status yang sama tetap sehat. Tetapi berkaca dari data-data sebelumnya yang sudah ditampilkan, ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kualitas kinerja dari PDAM Tirta Marta di Jogja mengalami penurunan dari 3,34 langsung berubah menjadi 3,05 atau dari peringkat 57 menjadi peringkat 87. Jadi dari kondisi ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena memang kualitas air minum yang sudah didistribusikan oleh PDAM Tirta Marta Jogja belum optimal. So, dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sangat membuktikan bahwa kualitas kinerja dari PDAM Tirta Marta belum optimal. Berdasarkan deskripsi data sebelumnya, saya memiliki satu rekomendasi terkait dengan kasus di PDAM Tirta Marta Jogja. Rekomendasi ini saya ambil dari sudut pandang ekonomi kelembagaan yang sudah saya pelajari, yaitu biaya transaksi.
biaya transaksi dipakai untuk menghitung atau memenuhi segala pengeluaran untuk mendukung kualitas kinerja dari sebuah institusi. Berikut adalah siklus aktivitas pendukung peningkatan kualitas kinerja PDAM menggunakan pendekatan biaya transaksi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa biaya transaksi dimanfaatkan untuk pembuatan, pemeliharaan, penggunaan, perubahan, dan biaya lainnya untuk mendukung kinerja kerja dari sebuah lembaga atau organisasi. Jadi yang pertama adalah kita memastikan dulu informasi yang nantinya didukung untuk memperbaiki kualitas kinerja dari institusi terkait. Kemudian kita melakukan pembenahan sarana perpipaan karena konteksnya di sini adalah terkait dengan PDAM Tirta Marta karena tadi kualitas air minumnya tercemar baik dari air baku maupun air minumnya, maka kita perlu melakukan pembaruan terkait dengan perpipaan sehingga kualitasnya itu lebih baik dan bakteri-bakteri yang berpotensi tercemar ketika disalurkan itu bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga itu melakukan mekanisme pengawasan yang dikawal dengan standarisasi pelaporan dan metode yang terstruktur. Jadi ketika proses pencarian informasi sudah optimal, kemudian terjadi proses pembenahan sarana perpipaan dan berbagai standarisasi tadi yang memang belum tepat dan belum seragam, diiringi dengan mekanisme dan evaluasi dari segi pengawasan, maka itu akan mendukung kinerja dari PDAM menjadi lebih optimal. Ketika si PDAM Tirta Marta ini optimal, maka kualitas air minum itu pun tercapai sehingga konsumen akan merasa nyaman untuk mengkonsumsi air minum yang didistribusikan oleh PDAM Tirta Marta Jogja. Jadi beginilah siklus yang akan terjadi untuk mendukung kinerja dan kualitas dari PDAM Tirta Marta. Oke teman-teman, semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua terkait dengan peranan kelembagaan dengan pendekatan biaya transaksi untuk mendukung kualitas kinerja institusi dalam konteks ini terkait dengan PDAM Tirta Marta Jogja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye teman-teman.